belajar ambis bareng X. Malam, Kak. Malam. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah hadir di kelas malam ini. Bahkan tadi ada yang mati listrik nih. Mantap. Oke, aku mau ngucapin juga makasih buat ambis bareng sama Triseko yang udah mempertemukan kita di sini. Kita bakal bahas soal-soal nanti. Nah, di sini nanti kita bakal bahas soal. Jadi di Jago Belajar ini kita bahas soal matematika IPA. Kemarin udah aku share di Twitterku ini soal-soalnya. Nah, kenapa aku bahas soal? Karena habis ini kan ada TO, ambis TO ya. Jadi kan kalian bisa ikutan. Nah, jadi aku bakal bahas soal-soal nih, biar kalian bisa lebih siap untuk TO-nya. Jadi lebih mending bahas soal daripada bahas materi kalau mau TO. Oke, sebelum dilanjut, aku mau perkenalan dulu. Jadi namaku Ahmad Zakiuddin, biasa dipanggil Zaki atau Zaki lah atau Jaki lah, terserah kalian. Nah, aku kuliah di Matematika ITS tahun angkatan 2020. Sekarang domisili asalku dari Madiun, tapi sekarang lagi di Surabaya sih. Mau persiapan buat kuliah offline. Kalian yang udah offline gimana nih? Mantap, Kak. Aduh, mantap. Capek, Kak. Capek. Lama nggak offline ya? Udah hampir 2 tahun. Oke, mungkin itu aja sih perkenalan dari aku, singkat aja. Nah, sebelum kita mulai bahas soal-soalnya, kalian bisa buka link ini dan share apa itu matematika menurut kamu. Boleh kayak keresahan lah, atau matematika itu susah, Kak. Nah, itu silahkan. Karena aku mau share yang baru. Oke, aku tungguin ya. Oh, masih magang ya, SMK. Kalau boleh tahu mau kemana nih, SR? Sainteknya? Gimana, Kak? Mau ke jurusan apa nih? Bismillah, farmasi. Sorry, kurang jelas. Farmasi, Kak. Oh, farmasi ya. Oke, mantap. Oke, bisa tadi linknya di akuan tadi. Linknya bit.ly mat. Oke, silahkan diisi dulu. Wow, mantap. Pendidikan matematika. Keren. Bisa jadi guru nih. Aktuaria. Wow, matematika. Aktuaria matematika, mantap. Wah, gak dikit juga ya matematika. Ada yang mau ke ITS juga nggak? Siapa tahu gitu kan. Jadi adik tingkatku. Ke teknik informatika. Nah, kalau di ITS sih banyak sih kayak matematikanya tuh lebih ke komputer gitu. Lebih komputasinya kuat kalau di ITS. Jadi kalau misal teknik informatika nggak dapat matematika pun nggak begitu masalah gitu kalau di ITS. Oh, keren. Ada di ITS. Banyak juga. Ada yang nggak boleh kejauhan kali ya. Untuk
keren semua. Oke, ini ada yang bilang TPS-nya seru tapi TKA-nya susah ngurusin. Kalau aku justru seruan yang TKA sih. Kalau TPS itu lebih ke ngasah logika. TK-nya beberapa tipe soal kan lebih ke logikanya. Oh, banyak. Aku bingung bacanya. Terus ini ilmu yang sangat fungsional, ketelitian tinggi. Ya benar, terlihat ketelitian tuh. Aku kadang pas ngitung salah, misal 6 tambah 7 sama dengan 14. Ini biasa terjadi sih. Meskipun aku kuliah di matematika, bukan berarti aku jago ngitung. Asik juga kalau ngerjain soal-soalnya. Ya benar asik sih. Apalagi kalau masih UTBK tuh soal-soalnya masih asik. Tapi kalau Olimpiade, kalau aku udah nggak tahu. Seru menantang ilmu yang mematikan. Oke, seru kalau udah bisa ya emang. Jelas. Basicnya sain sebagai di fisika kimia. Aduh, hilang-hilangan. Oke. Kayak doi sulit dimengerti ya. Doi emang sulit dimengerti. Ini 2 tambah 2 sama dengan 5. Ya, ini mungkin salah itu juga. Ini ada yang nanya tips kalkulus apa ya? Ya, sering latihan soal sih kalau aku. Oke, sistem deduksi formal untuk objek abstrak. Wah, mantap banget. Udah paham banget matematika. Belajar oke, latsau ngangingong. Kayak nemu harta karun keren. Mantap. Oke, jadi nanti kita bakal bahas soal-soal dan aku harap kalian bisa aktif ngerjainnya. Bentar. Bisa aktif. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja gitu. Ini aku tungguin sampai 2 menit lagi deh, 7:41. Males buat ngasahnya jadinya minus. Aduh, jangan malas dong. Bentar lagi kan UTBK. Tinggal 4 bulan lagi, nggak ada. Udah deket banget sih. Pelajarannya kan juga bukan matematika doang. Kalau dulu aku UTBK kebanyakan matematika, malah hampir nggak sempat belajar biologi aku. Kimia malah hampir nggak pernah. Tapi untungnya waktu itu 2020 kan nggak ada, jadi ya alhamdulillah gitu. Ada yang tanya di DM strategi kakak masuk PTN gimana? Strategiku ya yang jelas pilih jurusan yang paling diminta di dulu itu penting sih. Jurusannya harus tahu dulu univnya di mana. Kemudian kalau belajar ya jujur aku nggak apa ya, belajarnya cuman lebih sering kayak ngikutin di timeline gitu. Jadi di timeline kan sering-sering ada soal-soal matematika. Nah aku ya jawabin gitu kalau seputar matematika. Terus eh, kalau dulu di zamanku aku PBM tuh sehari sebelumnya itu udah mepet banget baca highlight IG story Kak Fauzen itu bikin nilai PBM ku paling tinggi, bahkan PK aja kalah 670 berapa waktu itu, tinggi sih kalau di 2020. Asik kalau tak paham konsepnya, ya benar.
cara nguatin nalar sama logika. Kalau aku sih coba kamu belajar lagi, maksudnya dari awal jangan takut back to basic gitu. Kalau emang kamu nggak ngerti, jangan takut buat kembali ke basicnya. Jadi kayak belajar matematika itu ada tingkatannya gitu. Jadi kayak tangga. Jangan sampai baru di sini tapi langsung naik ke sini. Step per step dong. Jadi kalau misal masih ada hal-hal yang belum kalian kuasai, ya balik lagi ke basic gimana kalian menguasai. Terus ini relate apa matematika teknik sama matematika SMA? Matematika teknik sama matematika SMA. Matematika SMA tuh masih tuh isi sih kalau menurutku. Kalau teknik kurang tahu apa ya? Ya lebih susah aja gitu. Lebih kayak intinya soal-soalnya lebih sulit, dan kalau di ujian kuliah itu biasanya lebih soal-soalnya bukan pilihan ganda lagi, udah esai gitu. Kalian harus ngerti. Ini aduh, membisikkan kepada Tuhan, marilah kita menambahkan alfabet ke dalam matematika. Justru matematika itu bukan cuman angka ya, malah matematika itu berhitung itu cuma sebagian kecil dari angka, sebagian kecil dari matematika. Matematika kalau kalian kuliah nanti malah kebanyakan tulisannya kayak huruf-hurufnya gitu, jarang yang isinya angka-angka. Paling di ujian angka cuma keluar di nomor soalnya gitu, dan sama halaman soalnya, sama tanggal, paling itu. Kalau di kuliahan ya, kalau di SMA sih masih hitung-hitungan banyak lah. Ini dikasih contoh gampang, tapi pas ngerjain soal jawabnya pakai rumus buatan sendiri deh. Nah ini justru bagus sih kalau emang paham konsepnya, terus kalian nggak hafal rumus nih, kalian bikin rumus sendiri gitu. Itu justru bagus, artinya kalian emang beneran paham gitu. Ini ada tips menerapkan konsep matematika di soal. Tipsnya kalian harus pahamin kembali konsepnya. Ini kayak cari kaitan-kaitan antar konsep gitu. Jadi biar dapat connecting the dots-nya. Biar kalian bisa menemukan. Jadi misal ada titik di sini, kalian bisa menghubungkan, terus nanti kayak, oh ini konsep ini berhubungan sama ini. Oh bisa kita pakai nih dari soal ini. Kayak terus juga di soal, kalau kalian nemu soal, kalian breakdown dulu nih. Apa aja yang kalian dapat dari soal itu. Nanti bisa cari-cari apa yang relate konsepnya. Nah ini ada yang keburu nyerah kalau nggak nemu jawaban. Gini. Ini nggak apa-apa kalau kalian pas lagi UTBK. Jadi kalau nggak nemu jawaban, nyerah dulu aja nggak apa-apa. Nanti itu pengalamanku tahun 2020. Jadi kalau aku dulu sempat ketemu soal, terlalu asik sama soal itu, nggak ketemu jawabannya, akhirnya ngabisin waktu. Jadi kalau di UTBK nggak apa-apa, tapi kalau misal kalian latihan, itu jangan terlalu dini untuk menyerah. Tapi kalian boleh istirahat. Jadi misal kalau di hari ini kalian kesusahan, di jam ini misal, udah nih, aduh susah banget, gimana gitu. Ya udah istirahat dulu aja. Nanti kapan-kapan lanjutin lagi. Kadang aku juga nemu kayak gitu. Idenya tuh kadang terduga, kok terduga sih? Muncul di tempat yang tak terduga. Kayak di kamar mandi lah, di mana lah gitu. Bahkan ceritaku, aku punya cerita. Jadi kalau misal waktu itu aku TBK ada satu soal yang nggak ketemu jawabannya, soal matematika PK.
itu sampai aku bawa pulang tuh, kayak soalnya di otak tuh aku bawa pulang sampai sekitar 6 bulan lebih aku masih ingat, dan aku baru ketemu jawabannya. Itu gimana? Ini ada yang tanya juga, aku dapat 617-an. Oke, ini udah ada yang pada minta bahas soal. Oke, aku cukupin dulu. Aduh, udah lewat 7.46. Sorry, terlalu asik. Ini udah kelihatan belum? Yang share screenku yang awal tadi. Udah, Kak. Iya, Kak. Ya, oke. Udah, Kak. Oke, aku nggak bahas soal urut ya, urut dari yang soal-soal yang aku share, tapi aku cari yang dari yang paling mudah dulu. Ini nanti kira-kira kalau aku sampai selesai mungkin sekitar 2 jaman sih. Oke, kalian coba kerjain dulu sampai 7.49. Tunggu pengerjaan kalian. Ini ada yang tanya rekodnya ada di mana ya Kak nanti? Kalau nggak salah di YouTube-nya Trisjago ya? Kalau nggak salah di situ sih nanti. Trisjago Education, saya ngomong. Kalau udah dapat silahkan catat saya. Dapat berapa nih? Ini ada yang tanya, kalau dasar-dasar MTK-nya lupa harus diulas semua dari kelas 10 dong ya? Yap, bener. Kalaupun malah kayak penjumlahan pecahan aja belum bisa, itu nggak apa-apa. Kalian ulas lagi dari pelajaran SMP. Jadi jangan takut untuk dari awal, karena itu penting banget. Bahkan nggak harus dari kelas 10 gitu maksudnya. Aku tungguin ya jawaban kalian di chat. Yap, bener. Jadi base-nya harus kita asah dulu. BTW kalau mau ngasah dasar, ini mungkin bisa jadi saran yang baik untuk kalian. Jadi kalau dulu di waktu tahun 2020 itu kitab numerik tuh itu udah kayak terkenal banget gitu, yang bikin temanku dari informatika ITB kalau sekarang, dulu STI, namanya Ajo. Mantap sih, itu dari soal-soalnya dari soal SAT ini. Oke. Ini belum ada yang dapat nih jawabannya. Masih bingung kah? Ini di DM ada yang jawab C, yang lain gimana? Apakah C juga atau yang lain? C, Kak. Ada yang jawab D, oke. Ada yang mau bantu ngerjain nggak? Iya, Kak. Salah satu aja, silahkan. Ada yang mau on mic? Apa santai aja. Kalau misal kalian nanti ada kesalahan, nanti aku bantu benerin. Jadi kalau uh, kalian juga mungkin bisa ingat gitu, oh aku waktu itu pernah salah nih di kelasnya Jago Belajar. Ayo, salah satu, ada yang mau?
Gimana nih? Pengerjaan kalian bisa dapat C atau D? Karena yang jawab ada satu yang C, ada satu yang lain jawab D. Udah malu-malu ya kayaknya. Aku mau tunjuk boleh nggak? Yuk coba gimana? Yuk. Dapat D. Bisa on mic nggak? Ini ada yang udah lupa. Ya ini mirip banget sama soal TPK 2021. Tapi aku ada modifikasi sih. Oke, kayaknya kalau nggak ada nanti deh. Kalian gantian nanti. Oke. Yang pertama sebelum kita ngerjain kita baca dulu soal-soalnya. Soalnya diberikan vektor-vektor U dan V dengan sudut di antara kedua vektor tersebut adalah alfa. Jika P vektor proyeksi U pada V dengan P atau nilai mutlak P atau panjang P itu sama dengan 2 dan panjang U itu sama dengan 4, maka alfanya berapa? Nah, yang pertama kita breakdown dulu nih, soal-soalnya kita dapat apa? Ini vektor U, vektor V. Sudut di antara keduanya itu alfa. Jadi kalau misal punya dua vektor, misal ini U, kemudian yang ini V, sudut di antara kedua vektor, di sini ini alfa. Nah, P itu vektor proyeksi U pada V. Proyeksi U pada V, aku ganti aja ini. Biar enak. Ini misal U-nya, ini misal V-nya, proyeksi U pada V. U-nya itu kita proyeksikan di sini. Ini tegak lurus. Nah, di sini yang ini ya, ini ada kayak gini. Ini P-nya nih. Nah, diketahui panjang P itu 2 dan panjang U itu 4. Nah, tanyakan alfanya berapa. Nah, untuk mencari alfa, kita pakai rumus ini aja. Cos alfa. Karena yang berhubungan sama vektor, yang paling kita sering tahu itu cos alfa. Ada yang ingin nggak rumusnya apa nih? Gimana cos alfa tuh? Samping pemiring, Bang. Kalau pada vektor, ini benar samping bermiring, tapi kalau pada vektor gimana? Ada yang ingin nggak? Tadi ada yang tanya kenapa pakai cos? Ya karena kan yang sering kita kenal itu pakai cos. Karena kalau pakai sin itu kita nggak tahu. Kita harus pakai perkalian cross. Kalau cos kita pakainya perkalian dot. Jadi kayak yang dibilang Pak Im. Jadi cos alfa itu U dot V per panjang U kali panjang V. Atau sama kayak C ini A dot B per ini mungkin panjang ya, panjang A kali panjang B. Nah, sedangkan di soal di sini kita punya vektor proyeksi U pada V. Ada yang ingat rumusnya apa? Sorry, gini aja. Oke, ini ada yang tanya gimana tadi hilang sinyal. Jadi kalau kita punya suatu dua buah vektor U dan V dengan sudut di antara keduanya itu alfa, maka cos alfa itu U dot V dibagi panjang U dikali panjang V. Nah, di sini kita juga punya panjang P itu sama dengan 2. Nah, panjang P atau panjang proyeksi vektor U pada V itu dapat kita definisikan sebagai U dot V dibagi panjang V.
Nah, berarti gimana nih kalau biar kita dapat ini, biar kita dapat cos alpha? Ada yang tahu nggak? Gimana? Panjang P kali panjang P dibagi panjang Q per panjang P. Oke, mungkin gini aja. Jadi panjang P, sorry, cos alpha itu sama dengan panjang P U dot V dibagi panjang U dikali panjang V. Nah, ini kita bisa pisah. U dot V dibagi panjang V dikali 1 per panjang U. Nah, yang ini kita tahu tadi adalah ini P. Berarti ini P dikali 1 per panjang U. Berarti cos alfanya sama dengan, sorry ini panjang P ya. Panjang P-nya 2, panjang U-nya 4. Jadi 1/2 atau setengah. Nah, alfanya berapa nih kalau cos alfanya setengah? Puluh derajat, Bang. Oke, benar. Jadi kalau alfanya sama dengan 60 derajat, maka cos alfanya itu sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang D. Bang, Mungkin dari mau kalian, nanya Bang satu pertanyaan, Bang. oke boleh. Untuk yang tadi panjang P-nya kan memang karena udah tertulis, tapi kenapa bisa U dikali P per panjang P doang, Bang? Kok bisa U-nya terpisah ya? Oh, kok bisa gitu ya? Oke. Karena kalau boleh aku bilang ini sebenarnya udah rumusnya gitu. Jadi rumus panjang proyeksi vektor U pada V itu U dot V dibagi panjang V. Kan kalau proyeksi vektor doang, misal P gitu ya, itu kan U dot V dibagi panjang V dikuadratin dikali vektor V. Nah, kalau panjangnya berarti kan kita pakai gini. Panjang P sama dengan akar U dot V per panjang V kuadrat dikali koefisiennya V kuadrat, misal vektor V-nya itu ini A, B, C. Berarti kan ini A kuadrat dikali A kuadrat ditambah U dot V dibagi panjang V kuadrat dikali B kuadrat. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat juga ditambah U dot V dibagi panjang V kuadrat. Ini kuadrat juga dikali C kuadrat. Nah, ini bisa kita keluarin. Jadi kita dapat panjang U kali panjang V per panjang V kuadrat. Sorry, vektor U dot vektor V per panjang V kuadrat kita kalikan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, yang ini sama dengan panjang vektor V. Makanya kita dapat jadinya U dot V dibagi panjang V kuadrat dikali panjang V. Ya udah, kita dapat U dot V per panjang V. Gitu. Ini mungkin kalau lupa bisa review lagi di vektor materi kelas 11 seingatku atau kelas 10 ya. Lupa. Mungkin yang lain ada pertanyaan nggak? BTW, tes tadi gimana? Amankah? Aman. Oke. Ini ada yang minta dijelasin. Jika P vektor proyeksi U pada V. Oke. Ini ada juga yang tanya kalau rumus panjang U gimana. Bentar, aku duplicate dulu halamannya.
Oke. Jadi di sini ada dari awalnya tadi ada yang nanya panjang U gimana? Panjang U gimana? Kita nggak perlu tahu nih panjang U-nya gimana. Kan kita cuma tahu panjang U-nya 4. Kita nggak perlu. Jadi kalau misal kalian lupa konsep panjang vektor, misal kita punya vektor U, itu A, B, C. Nah, panjang U itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu aja. As simple as that. Terus ada yang tanya, jika P vektor proyeksi U pada V. Nah, misal kita punya dua vektor, ini U, ini V. Nah, proyeksi U pada V itu kayak gini. Yang sebelah sini. Ini yang aku gambar biru. Ini P-nya. P-nya vektor proyeksi U pada V. Nah, kalau kita pakainya ini, panjang P-nya 2. Nah, kita punyanya ini. Ini panjangnya berapa? Gitu. Nah, kalau dirumuskan, panjang P itu sama dengan U dot V dibagi panjang V. Gitu. Itu kayak udah rumusnya. Gitu. Ini tadi Ima aku udah jelasin luas tadi. Mungkin nanti bisa cek ke YouTube aja ya. Kita hemat waktu. Mungkin ada yang mau tanya lagi nggak? Yang pertanyaan lain? Oke. Lanjut ya. Ini barisan aritmetika. Diberikan barisan aritmatika X1, X2, X3, diketahui X1 tambah X2 tambah X3-nya 2, X1 min X2 tambah X3 min X4 tambah X5 min X6 sama dengan 1, maka X1 min X2 tambah X3 min X4 tambah ini bla 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 sampai min X24 tambah X25, jadi berpola. Di plus min gitu nanti. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Oh, tebakannya B. Kenapa atau udah ngerjain nih? Oke, nebak ya. Silahkan dikerjakan dulu sampai 8:04. 2 menit cukup lah ya. Kalian harus biasain latihan soal karena UTBK itu waktunya singkat banget. Sampai nggak cukup nanti waktunya. Ini ada yang jawab A, aku nggak inget sih jawabanku apa. Ada yang jawab A di DM sih. Yang lain A juga atau B atau C atau D. Yang E Kak, tapi menang. Yang E. Oke. Dan yang jawab B. Tunggu yang lain. Ada masih 1 menit. Sebenarnya 2 menit udah cukup lama kalau misalkan nanti di UTBK. Waktunya seingatku 22 menit itu sekitar 15 soal. Jadi satu soal nggak sampai 2 menit. Ini ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ada jawab A ya. Masih ada waktu. Ada aja. Oke, 8:06. Ada yang mau bantu ngerjain? Mau bantu boleh nggak? Oke, boleh. Silakan ya. Karena kan aritmatika itu kalau rumus KN-nya kan A plus N-1 kali B ya. Ya, A Terus plus.
Pelan-pelan ya. Iya. X1 tambah X2 tambah X3 itu nanti kalau misalkan dijabarkan itu jadi 3A plus 3B sama dengan 2. Oke, 3A plus 3B sama dengan 2 ya. Terus, Ya, terus yang dari X1 min X2 itu dan seterusnya itu nanti kalau misalkan dicoret-coret itu nanti hasilnya itu min 12B plus A plus 24B. yang mana nih? Yang bawah atau yang atas? Iya, yang bawah, yang bawah. Oh, yang bawah. Kalau yang atas gimana? Maksudnya yang atas? Yang ini maksudnya. Oh, Atau pengerjaanmu langsung? oh, benar. Itu tuh kalau misalkan yang itu X1 sampai X6 itu ketemunya itu min 3 sama dengan 1. Min 3B sama dengan 1. Terus, Ya itu seterusnya itu yang X1 sampai 25 itu dapatnya min 12B plus A plus 24B. min 12B plus A. Plus 24B. Oke. Terus siapa ini? Nah, terus ini kan dari B ini 3B sama dengan 1 kan dapat B-nya. Min sepertiga ya. Ya. Terus min sepertiga itu nanti dimasukin ke 3A plus 3B, nanti ketemu A. Berarti 3A sama dengan 3A plus 3 dikali min sepertiga sama dengan 2. 3A sama dengan min 1 ya. 3A min 1 sama dengan 2. 3A sama dengan 2. 3. Hanya 1. Benar nggak? Iya, benar. Oke. Berarti kita dapat ini A tambah 12B. Berarti 1 tambah 12 dikali min sepertiga. Sama dengan 1 min 4 sama dengan min 3. Oke, benar banget. Jadi caranya udah benar, aku bantu jelasin ulang ya. Jadi di barisan aritmatika, X1, X2, X3, dan seterusnya, itu kalau misal di sini kan UN-nya, kita bisa pakailah misal XN gitu. Itu sama juga rumusnya A ditambah N-1, kita kalikan dengan B. Jadi kalau misal X1 nih, kalau X1 berarti kan A tambah 1 min 1. 1 min 1, 0 kali B, 0 juga. Jadi X1-nya A. Kemudian kalau kita tambah X2, X2 itu A ditambah B. Karena 2 min 1 itu 1. Tambah X3. Kita dapat A tambah 2B. Nah, di sini nilainya sama dengan 2. Kalau kita jumlah, kita kelompokkan 3A tambah 3B sama dengan 2. Nah, dari 3A tambah 3B sama dengan 2, kita belum bisa apa-apain dari sini. Nah, terus kalau di sini, ini membentuk pola ya. Jadi misal, kalau di barisan aritmatika itu B itu sama dengan XN dikurang XN min 1. Atau ya ini kita dapat misal A plus N min 1 B dikurangi A plus N min 2 B. Nah ini nanti bakal B. Nah berarti kalau di sini kita dapat X N min 1 dikurang XN, tinggal kita kali min 1, berarti ini min B-nya. Nah, di sini kita dapat yang ini nanti min B, yang ini juga min B, yang ini juga min B. Berarti min 3B sama dengan 1, ini tadi. Jadi kita dapat B-nya min sepertiga. Nah, kita bisa nyari A-nya dari persamaan ini tadi. 3 kali A ditambah 3 kali min sepertiga, B-nya sama dengan 2. Berarti 3A min 1 sama dengan 2, 3A sama dengan 3, dan A-nya sama dengan 1. Nah, kalau yang ini polanya sama juga. Ini B, kemudian ini B. Nah, karena sampai 24, berarti ya tinggal kita bagi aja. Karena yang ini kan tadi kan sampai 6 kan kita dapatnya 3B. Kalau
N sama dengan 6, dapatnya 3B. Berarti kalau N-nya sama dengan 24, tinggal kita bagi 2, dapatnya 12B. Sorry, ini min 3B, ini min 12B. Jadi kita dapat tadi min 12B. Nah, tapi masih ada nih, X25. Nah, X25 itu berarti N-nya 25, berarti A ditambah 25 min 1, yaitu 24. Kita kalikan dengan B. Nah, berarti kita jumlahin, kita dapat A tambah 12B, kita dapat 1 tambah 12 dikali min 1/3. Yaitu 1 min 4 sama dengan min 3. Oke, ada yang mau ditanyakan soal ini? Kayaknya lebih mudah sih. Aku masih bingung. Bingungnya di mana nih? Yang dari B sama dengan xn min 1 itu. Yang bawah. Oke. B-nya xn min 1 ya. Oke, jadi kalau di barisan aritmatika misal gini deh. Misal X3 dikurang X2 itu kan A plus 2B dikurang A plus B. Berarti A-nya ini habis, 2B dikurang B yaitu B. Salah satu contohnya kayak gini. Gitu aja. Lebih enaknya. Terus ini kenapa 12-nya nggak positif? Karena kita tadi dapatnya X1 min X2. Di X1 min X2 tambah X3 min X4. Nah, ini kan min B. Yang ini juga min B. Kemudian dan seterusnya gitu. Itu bakal min B semua. Makanya dia dapatnya min 12B. Terus jadi untuk mencari hasil B pakai deret kedua ya. Ya benar. Sorry Yasin kayak oke. Benar udah dengerin. Jadi Nares ini Kak masih bingung kenapa N-nya 6 jadi min 3B. Aku ulangin. Jadi di sini tadi kalau X1 min X2 ini tadi min B, ini min B, ini juga min B. Kalau kita jumlahin min B ditambah min B ditambah min B, itu kan min 3B. Makanya kalau N-nya 6, kita dapat min 3B. Nah, kalau N-nya 24, tinggal kita bagi dengan min 2 gitu. Jadi min 12B. Kurang lebih kayak gitu sih. Ada pertanyaan lain? Ada ya. Itu aku mau pamer VPG dulu deh. Ini kalau ada yang ulang tahun, ini untuk kalian. Kelihatan nggak sih? Silakan dipin aja deh. Jadi ada yang mau tahu. Ya, ini udah dijawab sama Des. Bener banget. Kenapa dapatnya 24B? Mau tanya, oke, bentar deh. Aduh, ini aku lupa di mana. Nanti aja deh ya. Coba nanti boleh DM ke Twitterku aja. Nanti aku bakal atau udah deh nanti aku retweet aja deh. Aku dulu pernah nge-share soalnya. Oke, sekarang soal ini. Lanjut ya. Ya, nanti aku share kok. Ya, dulu aku pernah post di tweet sebenarnya. Udah lama banget. Waktu ulang tahunku tahun lalu. Jadi silakan dikerjakan sampai 18. Ini ya. Ahmad Zakiuddin _
Belum ada dapat. Ada yang dapat. Aku extend semenit lagi deh ya. Benar. Kalau aku boleh tebak, kayaknya kalian pada bingung di penyebutnya. Wow, udah dapat, ada yang dapat C. Kayaknya kurang tepat sih. Kenapa kurang tepat? Sebenarnya ya ini tandanya, juga tandanya sih. Wait. Kayaknya ini nggak ada jawabannya. Nggak ada di pilihan jawaban kayaknya. Salah. Sorry. Bentar. Gue edit dulu di saldo yang waktu itu. Kalau seingat gue harusnya B jawabannya. Ya, yang bawah emang nggak bisa difaktorin. Itu kayak, ya jebakan gitulah. Oke, oh iya, sorry. Ini harusnya 1 ya. Aku salah bikin soalnya. Ini harusnya semuanya 1, bukan 2. Oke, langsung kita bahas aja. Karena banyak kesalahan di soal ini. Jadi kita punya ditanya himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat ditambah 2x min 3 dibagi akar x kuadrat min 2x plus 3. Oke. Sebenarnya cukup simpel yang ini. Kita cek bahwa yang di dalam akar itu misal akar x itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Dengan syarat x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau di penyebut itu x-nya nggak boleh 0. Gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih. Akar 16 berapa? Plus 4, min 4, atau plus minus 4? Plus minus 4. Plus minus 4. Plus minus 4, oke. Ada yang jawab plus 4 doang atau min 4 doang? Oke, kebanyakan masih plus. Jadi sebenarnya yang tepat itu plus 4 doang ya. Jadi kalau di dalam hasil dari akar, itu harus positif semua. Jadi yang benar itu plus 4. Akar 16 ini plus 4. Tapi kalau kalian punya x kuadrat sama dengan 16, ini yang benar x-nya plus minus 4. Dari mana plus minus 4? Kita dapat di sini. X kuadrat min 16 sama dengan 0. X min 4 dikali x plus 4 sama dengan 0. Dari mana x min 4, x plus 4? Kita dapatnya a kuadrat min b kuadrat itu a min b dikali a plus b. Jadi kita dapat di sini x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 4. Ini jangan sampai salah lagi ya. Karena berbeda. Gitu. Oke, jadi kita punya yang bawah ini selalu positif, jadi bisa kita abaikan. Tapi sebelum itu kita cek nih, kita bisa cari pembuat nolnya enggak? Bisa enggak yang bawah ini 0? Nah, cara ngeceknya kita cari tahu nilai diskriminannya. Diskriminan itu b kuadrat min 4ac.
Nah, dari mana B kuadrat 4AC-nya, B-nya dari mana, A-nya dari mana. Itu kalau misal AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, kemudian A-nya itu nggak sama dengan 0, nah, diskriminannya ini, B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu kan min 2 kuadrat, min 4, dikali A-nya itu 1, C-nya itu 3. Berarti ini 4, min 12. Nah, diskriminannya ini min 8. Nah, yang perlu kalian ingat tentang diskriminan, kalau D-nya lebih dari 0, dia punya 2 akar. Kalau D-nya sama dengan 0, akarnya kembar atau cuma punya 1 akar. Akarnya kembar. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0, dia nggak punya akar. Nah, sekarang kalau nggak punya akar, dia bisa punya 2 bentuk nih. Bentuk pertama, itu dia definite positif. Bentuk kedua itu definite negatif. Di mana definite positif? Definite positif kalau A-nya lebih dari 0. Definite negatif gimana? Kalau A-nya kurang dari 0. Jadi karena di sini A-nya lebih dari 0, yaitu 1 ya di sini, A-nya 1. Berarti dia definite positif. Jadi yang sini pasti positif nih, nggak mungkin 0 dia. Maka dari itu, yang ini selalu positif. Jadi X kuadrat kali akar X kuadrat min 2X tambah 3 selalu positif. Ya benar, aku lihat chat. Oke. Sekarang kita tinggal meninjau bagian awalnya, bagian pembilangnya. Ini udah kita bisa abaikan ya. Tinggal kita cek X kuadrat tambah 2X min 3 kurang dari 0. Ini kalau difaktorin gimana? Ada yang tahu? Oke, plus 3 min 1. Plus 3 min 1. Kurang dari 0. Nah, kita cek berarti ini X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Tinggal kita cek ke garis bilangan karena dia nggak ada tanda sama dengannya. Ini lubang, ini min 3, ini 1. Ngeceknya, hati-hati. Kita nggak bisa langsung plus min plus. Karena kalau misal yang ini negatif, nantinya jadi min plus min. Kalau A-nya negatif ya. Karena ini A-nya positif, kita bisa dapat plus min plus. Tapi biar yakin, kita masukin nih. Misal di sini kan ada min 4. Kalau kita masukin, nanti min 4 kuadrat ditambah 2 kali min 4, min 3. Itu 16, min 8, min 3. Di sini positif. Kemudian kalau kita masukin 0. 0 plus 0 min 3. Dia negatif. Kemudian kalau kita masukin 2. 2 plus 3 dikali 2 min 1. Dia positif. Jadi di sini positif. Nah, karena negatif kita ambil yang daerah sini. Daerah penyelesaian yang sini. Jadi X-nya itu di antara min 3 sampai 1. Udah cukup ini doang. Ini pilihan jawabannya salah sih. Sorry. Mungkin ada pertanyaan? Kak, mau tanya itu tadi akar 16 dari mana ya? Saya lupa. Akar 16 sama dengan 4 ya. Oke, itu sebenarnya udah definisi sih. Jadi benar yang disampaikan Par tadi di chat. Jadi akar 16 itu sama dengan nilai mutlak dari 4. Nah, nilai mutlak dari 4 itu 4. Makanya akar 16 sama dengan 4.
Atau lebih tepatnya gini, akar X kuadrat itu nilai mutlak dari X. Nah, akar 16 itu kan akar 4 kuadrat. Atau akar min 4 kuadrat. Nah, kalau di sini kita dapat nilai mutlak 4, itu sama dengan 4. Nah, kalau yang sini nilai mutlak min 4, itu juga sama dengan 4. Jadi udah definisinya gitu. Yang definit positif tadi buat apa, Kak? Nah, ini nyambung sama pertanyaannya Nirmala. Jadi, definit positif itu tadi kita bisa mencoret nih. Kita bisa nyoret penyebutnya. Karena penyebutnya itu definit positif. Nah, yang sekarang ini kalau penyebutnya definit negatif bakal mempengaruhi garis bilangannya enggak? Sebenarnya nggak bisa. Menyebutnya nggak boleh definit negatif. Karena kenapa? Apa? Karena di dalam akar itu harus positif. Jadi misal fx, ini fx harus lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau definit negatif, dia nggak boleh nih. Kecuali kalau definit negatif bisa gini. Akar fx min gini. Nah, nanti akibat dari ini min akar fx, kita bisa dapatnya tanggalnya nanti berubah jadi lebih dari. Ya, kalau definit positif bisa langsung diabaikan. Contoh lainnya definit positif itu gimana? Gini, x kuadrat tambah 2x min 3, kita kalikan x kuadrat. Ini kurang dari 0. Nah, ini x kuadrat selalu positif ya. Jadi bisa kita abaikan. Nah, gitu. Tapi hati-hati kalau di penyebut. Misal x kuadrat plus 2x min 3 dibagi x kuadrat. Nah, ini kalau di penyebut kita nggak bisa gitu sih. Karena apa? Karena ini bisa lebih dari 0. Bisa sama dengan 0. Penyebutnya bisa 0. Jadi kita harus cek juga. Sorry, yang ini tadi yang begini ya. Kalau misal x kuadrat plus 1. Oke, kalau yang di penyebut karena definit positif juga langsung bisa diabaikan. Ininya kalau semuanya definit positif, bisa kita hilangkan aja langsung. Kalau definit negatif, tandanya berubah. Gitu. Terus tadi ada yang tanya, agak terlewat kenapa menyebutnya yang ada akarnya itu bisa selalu positif. Ini tadi, aku ulangin di bagian sini. Jadi, di persamaan kuadrat, itu ada yang namanya diskriminan. Atau fungsi kuadrat sih lebih tepatnya. Jadi kalau misal punya ax kuadrat tambah bx tambah c, ini sama dengan fx lebih tepatnya. Lebih tepatnya fx. Kalau diskriminannya lebih dari 0, itu punya akar kembar, punya 2 akar. Kalau diskriminannya kurang dari 0, itu nggak punya akar. Nah, nggak punya akar itu bisa definit positif, bisa definit negatif. Nah, karena dia diskriminannya kurang dari 0, berarti kan definit positif atau definit negatif. Karena hanya lebih dari 0, dia definitnya positif, bukan yang negatif gitu. Ini ditayangin di YouTube-nya Terjago nanti. Kak, maaf Kak, mau nanya. Ini kan berarti jawaban kita min 3 kurang dari X, kurang dari 1 ya Kak? Iya. Tapi jawaban kita C dong Kak? Sama aja kan Kak? Iya, sebenarnya boleh sih jawab C, karena termasuk himpunan penyelesaian ya. Sorry, benar-benar. Kita bisa jawab C. Iya, benar. Kita bisa jawab C, karena dia termasuk penyelesaian, himpunan penyelesaiannya. Tapi lebih tepatnya kalau mau lebih lengkap itu kan sampai 1. Ini boleh, ini bisa menghitung juga. Benar-benar. Mantap. Bisa nemu kayak hubungannya. Kemudian ini yang di garis belakang, kenapa milih yang negatif? Karena di sini tandanya negatif.
tandanya kurang dari 0, dia negatif. Ya, benar Flausipi. Kalau yang D-nya 0, dia punya, kalau misal yang bawah ini ya, kalau misal yang bawah D-nya 0, dia punya akar kembar, jadi punya satu akar gitu. Ya, kita harus cek juga nanti. Jadi dia, kalau akarnya kembar itu berarti gini grafiknya kira-kira. Kayak gini. Dia menyinggung kayak gini. Jadi bisa definite positif juga, tapi sama 0, atau definite negatif juga, tapi sama dengan sama 0-nya ikut gitu. Kurang lebih kayak gitu. Aku lanjut ya. Udah nggak ada lagi kan pertanyaan? Tadi dapat X jadi 4 gimana? Yang mana? Oh, yang ini ya. Ini lebih ke benerin konsep kalian aja yang tadi. Jadi nggak ada hubungannya sama soal ini sebenarnya. Gitu sih. Lanjut ini sampai 836. Oh, untuk yang min 4 kuadrat min 2 kali 4. Sorry. Yang mana? Nggak ada. Oh, ini. Oh, yang ini kita tinggal ambil aja. Kita ambil yang sebelah sini, kita ambil min 4. Untuk X-nya kurang dari 3, kita ambil ini ada min 4, di sini ada 0, di sini ada 2. Itu aja. Clear ya? Oke. Iya. Ambil dari batasnya. Ini materinya transformasi geometri. Just in case kalian nggak tahu. Semoga ada jawabannya. Oke, ada yang dapat E tapi gantung. Yang lain ada yang dapat juga. Ini ada yang jawab E juga. Oke, langsung aku bahas saja. Jadi jika garis liga X min Y sama dengan 1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan garis 3X min Y sama dengan 5. Maka 3A tambah B berapa? Oke, aku mungkin dari kalian ada yang hafal rumusnya ya. Tapi kalau aku nggak hafal sih. Tapi gimana cara menyelesaikannya? Kita punya konsepnya. Jadi kalau aku ya pahamin konsepnya. Aku gambar koordinat dulu. Jadi misalkan dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Garis X sama dengan A itu misal di sini deh ya. Ini X sama dengan A.
Misal aku punya titik di sini, titik X1, Y1. Oke, jangan X1, Y1. Misal titik P itu X1, Y1. Nah, kalau dicerminkan, itu artinya dari sini ke sini itu misal jaraknya H, nanti dari sini ke sini itu jaraknya juga H. Nah, titik pencerminannya di sini. Ini P aksen misal. Nah, kita dapat dari sini ke sini itu X1, berarti di sini P aksen itu kan X2, Y2. Nah, Y-nya itu nggak berubah, jadi Y-nya Y2 sama dengan Y1, atau Y aksen sama dengan Y, karena dia dicerminkannya terhadap garis X sama dengan A. Nah, di sini kita dapat X aksen itu sama dengan X1 tambah 2H. Nah, hanya ini dari mana dapatnya? Hanya kalau kita cek lagi, ini sampai ke sini, itu kan A. Berarti X1 plus H itu sama dengan A. Berarti hanya sama dengan A minus X1. Kita bisa masukin, jadi X1 ditambah 2 dikali A min X1. Jadi kita dapat X1 tambah 2A min 2X1. Nah, dapat 2A dikurang X1. Nah, ini bakal sama nih. Bakal sama kayak yang kalau di Y-nya itu bakal sama. Nanti kalau misal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, nanti kita dapatnya juga sama. Y aksen sama dengan 2B min Y1. Yang ini dicerminkan X sama dengan A. Kalau yang ini dicerminkan Y sama dengan B. Ini X aksennya tetap X1. Nah, berarti yang pertama, dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Kalau gitu, berarti kita dapat, pertama ya, aku bikin halaman baru. Yang pertama, dicerminkan X sama dengan A. Berarti kita dapat X aksen sama dengan 2A min X, atau dan Y aksen sama dengan Y. Di sini kita dapatnya X-nya itu 2A min X aksen. Nah, di sini kita masukin nih. Ini kita masukin ke X-nya sini, Y-nya kita masukin ke Y-nya sini. Kita dapatnya 3 dikali 2A min X aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Sama dengan 1 ya. Berarti 6A min 3X aksen tambah Y aksen sama dengan 1. Berarti min 3X aksen tambah Y aksen sama dengan 1 min 6A. Nah, ini X aksen Y aksennya bisa kita ganti aja. Jadi karena variabel doang sih, jadi kita bisa kembaliin lagi. Selanjutnya dicerminkan yang kedua ya. Dicerminkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Enggak, bukan min Y aksen, tapi tetap Y, karena dia nggak berubah. Dicerminkannya terhadap terhadap garis X sama dengan A. Nah, kalau dicerminkannya terhadap Y sama dengan B, nanti X aksennya itu tetap X, dan Y aksen itu bakal 2B min Y. Berarti Y-nya sama dengan 2B dikurang Y aksen. Berarti kita dapat, kita masukinnya kemana? Masukinnya ke yang sini. X-nya ke sini, Y-nya juga ke sini.
Nah, kita dapatnya berarti min 3 X aksen ditambah 2B min Y aksen sama dengan 1 min 6A. Berarti min 3 X aksen dikurang Y aksen sama dengan 1 min 6A dikurang 2B. Kalau kita kali min 1, kita dapat 3X aksen tambah Y aksen sama dengan 2B ditambah 6A ditambah 1. Oke, aku buka chat dulu. Oh, sorry. Soalnya min Y ya. Ya, benar. Dari mana? Nggak teliti ya. Jadi ini min Y, ini min Y, ini min Y, ini min Y. Yang sini berarti ini jadinya bentar. Bisa dapat nggak ya? Takutku salah pilihan jawaban lagi atau salah soal. Ya, aku pindah ke sini. Kita dapat min 3X aksen, kemudian min 2B dikurang Y aksen, sama dengan berapa tadi? 1 min 6A ya, 1 min 6A, min 3X aksen, min 2B aksen, ditambah Y aksen, sama 1 min 6A. Berarti kita dapat min 3X min ditambah Y aksen sama dengan 1 min 6A tambah 2B. Oke, ini soalnya salah. Berarti 3X aksen dikurang Y aksen itu sama dengan dikurang 2B dikurang 1. Sorry, ini salah soal sih. Oke, karena udah sama ya bentuknya. Kita bisa ganti 3X min Y sama dengan 6A min 2B min 1. Berarti kita dapat 3-nya udah sama dengan 3, min Y-nya udah sama dengan min Y, dan berarti min 2B min 1 sama dengan 5. Berarti 6A dikurang 2B itu sama dengan 6. Kalau kita bagi 2, 3A dikurang B sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi soalnya lebih tepatnya bukan 3A plus 2B, tapi 3A min B. Jadi jawabannya 3 sih. Sorry. Ya, kesalahan soal lagi. Mungkin ada pertanyaan? Karena kalau 3A plus B kita nggak bisa tahu berapa nilainya. Oke, masih bingung yang atas ya. Aku ulangin biar lebih enak. Gambar lagi. Yang kepanjangin. Ini di sini. Ini X sama dengan A. Di sini ada titik X, Y. Berarti kita dapat apa? Kita dapat di sini adalah A panjangnya. Kemudian kita misalin di sini H. Kita misalin juga di sini, berarti kita dapatnya X ya. Karena X, Y. Nah, berarti di sini pencerminannya karena harus sama ya. Di sini H. Ini X aksen, Y aksen. Nah, Y aksen itu tetap nggak sama. Nggak berubah gitu. Jadi Y aksennya tetap sama dengan Y. Dan X aksennya itu X ditambah 2H. Sedangkan H-nya itu kita dapatnya dari mana? H-nya itu sama dengan A. Jadi X aksen sama dengan X ditambah 2 dikali A min X. Dan ini kita dapat X aksennya sama dengan X ditambah 2A min
2X. Atau X aksen sama dengan 2A dikurang X. Aman ya? Aman. BTW ternyata waktunya cuma sampai jam 9 ya, jadi satu soal lagi tentang logaritma, atau 2 soal lagi boleh deh, nanti kalau misal masih cukup. Soal selanjutnya apa sih? Aku lupa. Nanti aku bahas lain kali. Oke, satu soal lagi berarti ya. Nanti aku kasih di coretannya deh. Sorry banget teman. Jadi kita punya 3 log 7 sama dengan A, 7 log 28 sama dengan B. Maka 2 log 9 itu berapa? Oke. Gimana cara mencarikannya? Kita punya ini 3 log 7, ini bilangan prima semua. Kita nggak bisa menyederhanakan. Tapi yang ini kita bisa sederhanakan. 7 log 28 itu sama dengan 7 log 7 dikali 4. Ya kan? Nah, sedangkan kita punya sifat ini. A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Berarti kita dapat di sini 7 log 7 ditambah 7 log 4. Nah, 7 log 7 karena ini sama ya. Berarti ini 1 ditambah 7 log 4 sama dengan B. 7 log 4 sama dengan B-1. Nah, 4 kita juga bisa sederhanakan lagi. 7 log 4 itu kan 2 kuadrat. Sama dengan B-1. Nah, sedangkan A log A B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Berarti kita dapat 2 dikali 7 log 2 sama dengan B-1. Berarti 7 log 2 sama dengan B-1 dibagi dengan 2. Sekarang kita ditanya 2 log 9. Nah, 2 log 9 itu bisa kita sederhanakan juga, bisa kita pecah gitu. Jadi 2 log 3 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 log 3. Nah, sekarang di sini kita punya 2 dikali 2 log 7 dikali 7 log 3. Dari mana kita dapatnya ini semua? Kita punya di sifat logaritma itu A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Kita pakai sifat yang ini. Jadi kita dapat 2 dikali 2 log 7 sama dikali 7 log 3 itu sama dengan 2 log 3. Sekarang kita punya 2 log 7 itu berapa? Kita belum tahu. Kita punyanya 7 log 2. Nah, yang perlu kita ingat bahwa A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi kita tinggal kaliin dari 2 log 7 sama dengan 2 per B-1. Jadi ini 2 per B-1 dikali 7 log 3, kita balik juga 1 per A. Enggak ada jawabannya lagi, sorry. Berarti di sini kita dapat
4 dikali dibagi ya, langsung A dikali B min 1, atau 4 per AB dikurang A. Ini anggaplah jawaban yang ini 4 dikurang 2A. Oke, mungkin ada pertanyaan? Iya, kalau lognya dibalik bakal, kalau bilangnya dibalik pecahannya, ya jadi pecahannya. Kak, aku mau tanya yang 7 log 2 pangkat 2 yang paling kanan. Bentar. Paling kanan Yang 7 log 2 pangkat 2 ya, yang itu ya. ya. Nah, itu yang kan itu kan langsung di bawahnya kan 2-2-nya itu berarti dari pangkat yang pangkat 2-nya itu. Iya, yang pangkatnya kita turun. Ini jadi di sini. Ya, oke Kak, makasih. Ya, betul. Kita nanti sampai 21.30 ya, jadi semoga bisa semua. Tapi kayaknya nggak cukup sih. Ini sifat lognya dihafalin ya Kak. Kalau aku dulu ya ngafalin sih, tapi sebenarnya bisa kalau kalian sering berlatih ya, sering berlatih logaritma, kalian hafal sendiri nanti. Jadi nggak usah melulu kita harus hafal nih, ini kayak gimana, ini kayak gimana. Coba latihan soal dulu, nanti kurang lebih kalian bakal hafal sendiri dengan sendirinya. Sekarang ke soal ini. Ini sistem persamaan 2x min y sama dengan a. Sorry, nggak ada pertanyaan lagi kan? Nggak ada. Oke. Jadi kita punya sistem persamaan 2x min y sama dengan a, 2x kuadrat min 4x tambah y kuadrat tambah 2y plus a sama dengan 0. Dengan a lebih dari 0 hanya memiliki satu penyelesaian. Maka nilai a-nya berapa? Jadi sebelum kita mencari nilai a-nya, kita bikin gini. Ini 2x min y sama dengan a, 2x min a sama dengan y. Nah, tinggal kita masukin aja. Jadi kita dapat y-nya kita masukin ke sini, berarti 2x kuadrat min 4x tambah y-nya kita ganti 2x min a kuadrat tambah 2 dikali 2x min a tambah a sama dengan 0. Nah. Berarti kita dapat 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 4x kuadrat dikurang ini 4ax ya. Jadi kalau misal kita punya a min b kuadrat itu sama dengan a kuadrat min 2ab tambah b kuadrat. Di sini kita dapat tambah a kuadrat min 2a tambah a sama dengan 0. Sekarang kita kelompokkan. Yang koefisiennya yang x kuadratnya doang berarti 6x kuadrat. Kemudian yang ada x-nya ini min 4x, min 4ax, 4x berarti kita dapat min 4x tambah 4x 0 ya. Jadi kita coret berarti kita dapat tinggal min 4ax doang. Kemudian ini a kuadrat min 2a plus a. Jadi tambah a kuadrat dikurang a sama dengan 0. Sekarang kita dapatnya persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat memiliki satu penyelesaian kayak tadi. D-nya itu sama dengan 0. Atau punya satu akar. Nah, D-nya sama dengan 0. D-nya apa? D-nya B kuadrat dikurang 4AC. Di sini B-nya itu ini min 4A. Berarti min 4A kuadrat dikurang 4A dikurang 4. A-nya yang ini, yang kita anggap A. 4 dikali 6.
dikali yang ini, C-nya, A kuadrat dikurang A, sama dengan 0. Kita dapat 16A kuadrat dikurang 24A kuadrat ditambah 24A, sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat min 8A kuadrat tambah 24A sama dengan 0. Kita bagi dengan min 8, A kuadrat min 3A sama dengan 0. Kita faktorin A dikali A min 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 3. Tapi karena di sini A-nya lebih dari 0, berarti yang kita ambil A-nya sama dengan 3. Jadi yang C. Kira-kira ada pertanyaan? Oke. Oh, A yang tanpa pangkat dihitung C juga, Bang. Ya, yang tanpa pangkat maupun yang pangkat, karena dia dianggapnya bilangan ya. Karena yang jelas, kenapa kok dianggap C? Dia nggak ada koefisien X-nya, nggak ada variabel X-nya. Yang ini kan ada X-nya, yang ini juga ada X-nya. Jadi dia dihitungnya ke yang ini B, yang ini A, sedangkan yang ini nggak ada X-nya, berarti dia masuknya ke C. Gitu. Min 4A kuadrat yang mana? Benar. Ini ya benar dibagi min 8. Bisa jadi min 4A kuadrat. Oh ini ya. Oke. Ini itu B. Jadi kalau kita punya, ini kan ini bertindak sebagai A. Yang ini bertindak sebagai B. Yang ini bertindak sebagai C. Jadi A-nya itu sama dengan 6. Kemudian B-nya sama dengan min 4A. C-nya itu sama dengan A kuadrat min A. Biar lebih aman, misal kalau persamaannya PX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti P-nya itu sama dengan 6. Kemudian, ini Hi ya. Hi X tambah R. Hi-nya sama dengan min 4A. Dan R-nya sama dengan A kuadrat dikurang A. Nah, diskriminannya itu sama dengan Hi kuadrat dikurang 4PR. Kurang lebih kayak gitu. Aman belum? Bagian ini. Kenapa kok B-nya, kenapa min 4A dikuadratin? Ini bagian ini sih, min 4A sampai itu merupakan bertindak sebagai B-nya dalam persamaan kuadrat. Oke, aku lanjutin ke soal selanjutnya. Di sini kita punya FOGX sama dengan 4X min 1 dibagi 3X tambah 1. F inverse satunya GA plus 1, maka A kuadrat plus 2-nya gimana? Ini mungkin agak rumit ya kelihatannya. Tapi sebenarnya mudah banget. Karena apa? Karena kalau misal kita punya Fx sama dengan Y, maka X-nya sama dengan F inverse Y. Atau misal kita punya F inverse X-nya sama dengan Y, maka X-nya sama dengan Fy. Kita pakai sifat yang kayak gini. Jadi kalau yang ini kita dapatnya 1 sama dengan F dari G A plus 1. Kita dapat ini 1 sama dengan F OG A plus 1. Karena FOG X itu sama dengan FGX. Nah, sekarang kita apakan nih? Sekarang tinggal kita substitusikan aja. X-nya kita ganti dengan A plus 1. Berarti 1 sama dengan 4 dikali A plus 1 dikurang 1 dibagi 3 dikali A plus 1 dikurang 1. Kita dapat di sini 4A tambah 4 dikurang 1
3A tambah 3 dikurang 1. Berarti 1 sama dengan 4A tambah 3 dibagi 3A tambah 2. Sekarang kita dapat 3A tambah 2 sama dengan kali silang ya. 4A tambah 3. Berarti A-nya sama dengan -1. Kita pindah ruas. Sekarang kita dapat A-nya -1, berarti A kuadrat tambah 2 sama dengan -1 kuadrat ditambah 2. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jawabannya yang C. Oke, mungkin ada pertanyaan? Makasih. Itu 1 berarti 3A plus 4. Ini 4. Berarti A-nya tetap 1 ya, A-nya 1. Berarti 1 kuadrat plus 2 itu tetap jawabannya. Oke. Oke, aku ulangin ya. Jadi kita pakai sifatnya ini. Kalau misal ada fx sama dengan y, maka x-nya sama dengan f inverse y, atau f inverse x-nya sama dengan y, maka x-nya sama dengan fy. Kemudian kita juga punya sifat ini. f(x)-nya itu sama dengan f dari gx. Sekarang kita kalau punya f inverse 1 sama dengan ga plus 1, maka satunya itu f-nya kita pindahin jadi f ga plus 1. Nah, f ga plus 1 itu sama dengan fog a plus 1. Berarti kita tinggal ganti nih, x-nya sama a plus 1. Berarti 1 sama dengan 4 dikali a plus 1 dikurang 1, dibagi 3a tambah 1 tambah 1. Nah, nanti kita bakal dapat 3a plus 4 sama dengan 4a plus 3, a-nya 1, tinggal kita masukin aja. Ya, untung hasilnya sama ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke. Aku lanjutin di sini. Diketahui garis singgung kurva fx di titik 1,-2 adalah y sama dengan x plus 1. Jika gx-nya x dikali f2 min x kuadrat, maka g aksen satunya gimana? Oke, yang perlu kita ingat banget di turunan, kalau misal g x sama dengan ini aja, ax sama dengan gx dikali fx, maka h aksen x-nya itu sama dengan g aksen x dikali fx ditambah f aksen x dikali gx. Berarti di sini kita dapat g aksen x-nya itu sama dengan turunan dari x itu adalah 1 dikali f2 dikurang x kuadrat. Ditambah gx-nya tetap di sini gx-nya x dikali f aksen 2 dikurang x kuadrat. Jangan lupa kita kalikan turunan dalamnya, min 2x. Dari mana kayak gini? Jadi kalau misal kita punya f gx, maka turunannya itu gini aja, f gx sama dengan y. Maka y aksen sama dengan f aksen dari gx dikalikan dengan g aksen dari x. Nah, di sini yang bertindak sebagai gx-nya itu 2 dikurang x kuadrat. Ini min 2x. Jadi turunannya itu min 2x. 2 kita turunin 0, min x kuadrat kita turunin min 2x. Jadi kita dapat 1 dikali f2 min x kuadrat berarti f kuadrat ditambah, langsung aja, min 2x kuadrat, f aksen 2 dikurang x kuadrat. Sekarang kita tinggal nyari bagian ini. Kita
kita cari di aksen 1 ya. Berarti F 2 min 1 kuadrat itu 1, dikurangi 2 dikali 1 kuadrat, dikali F aksen 1. Sekarang kita dari mana dapatnya F1 sama min 2 F aksen 1? Pertama, kita tahu bahwa Fx-nya melewati titik 1,2. Ini di titik 1, titik 1, min 2 ini implikasinya bahwa F1-nya itu sama dengan 2. Ya, jadi ini berarti F1 sama dengan 2. Sekarang di sini Y sama dengan min X plus 1. Di garis singgungnya itu Y sama dengan X plus 1. Berarti kita punya di sini F aksen 1 itu sama dengan min 1. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita punya F aksen X di X sama dengan A, maka MA atau gradien garis singgungnya di titik A itu sama dengan F aksen dari A. Kayak gitu. Karena kita dapat F1-nya udah, yaitu 2, dikurang 2 F aksen 1, yaitu min 1. Berarti 2 ditambah 2 ya. Ini nggak ada jawabannya, 4. Jawabannya 4 ya, sorry. Nggak ada pilihan jawaban. Sorry. F1-nya min 2 ya. Karena melewati titik min 1, min 2, berarti F1-nya min 2. Jadi min 2 tambah 2 itu sama dengan 0. Oke, makasih remindernya. Aku sempat salah. Jawabannya yang B. Oke, soal sebelumnya jawabannya 3 ya. Kalau ada pertanyaan boleh drop aja dulu. Berarti yang soal log yang mana ya? Yang ini 1, 2. Thank you. Aku lanjutin. Nah ini nih. Ini soal yang sempat bikin heboh sih sebenarnya. Model soal kayak gini. Diberikan fungsi f dengan fx-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0 untuk setiap x-nya bilangan real. Jika kita punya integral 1 sampai 4 akar x f x akar x dx-nya sama dengan p, luas daerahnya ini itu apa? Sekarang yang perlu kalian ingat bahwa luas daerah itu bisa kita nyatain dengan integral. Dinyatakan dengan integral. Nah, kalau kita punya ini 0 kurang dari y kurang dari fx, ini nggak berpengaruh. Yang berpengaruh ini. Yang ditanyakan itu luas itu integral, ini batas bawahnya itu 1 sampai 8. Di sini fx sekarang. Berarti fx dx. Ini yang ditanya berapa? Kurang lebih kalau diterjemahkan ke dalam integral kayak gitu. Sekarang dari sini kita manipulasi nih. Kita misalin U sama dengan X akar X. Kalau kita turunin DU per DX, itu kan ini sama dengan X pangkat 3 per 2 ya. Berarti 3 per 2 turun, dikali X, 3 per 2 dikurang 1, setengah. Sekarang kita punya 3 per 2 akar X. DU per DX. Sekarang, berarti DX-nya, jadi 2 per 3 dikali DU sama dengan akar X dx. Nah, akar X dx, ini kan di sini, akar X dx ya. Kita punya integral 1 sampai 4, f X akar X dikali akar X dx.
Sekarang karena U-nya X akar X, berarti batas bawahnya 1 akar 1, 1. Kemudian batas atasnya 4 akar 4, yaitu 8. Ini dari sini ya. 4 akar 2, 4 akar 4, sama dengan 8. Kemudian Fx akar X, berarti F U. Akar X dx, 2/3 du. Berarti kita punya 2/3 integral 1 sampai 8 Fu du. Sekarang yang ditanya yang ini ya, integral 1 sampai 8 Fx dx. Kita punya tadi kan integral 1 sampai 4 akar X Fx dx. Fx akar X dx ya. Berarti yang sini P, maka integral 1 sampai 8 Fu du sama dengan 3/2 P. Kita balik. Nah, karena ini cuma variabel, kita bisa langsung aja. Integral 1 sampai 8 Fx dx. Ini sama dengan 3/2 P. Siapanya yang D? Mungkin ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, aku lanjutin ke satu soal lagi. Aku pilih soal yang limit aja. Nggak perlu gambar. Bisa ulangin dari 2/3. 2/3 yang mana nih? Yang ini kah? Oke, kenapa 4 akar 4? Karena kita tadi punya U-nya sama dengan X akar X. Kalau X-nya sama dengan 4, maka U-nya sama dengan 4 akar 4, yaitu 8. Kemudian ada yang tanya, iya, udah kayak kalkulusnya teknik. 2/3 du akar X dx. Oke, kita punya 2/3 du akar X dx. Sekarang kita punya tadi integral 1 sampai 4 Fx akar X dikali akar X dx. Atau ini aku manipulasi ya. Jadi akar X-nya aku pindahin ke sini. Fx akar X-nya aku pindahin ke depan. Nah, sekarang kita punya Fx akar X. X akar X-nya tadi kan kita misalin U. Ini misal U sama dengan X akar X, berarti Fu. Kemudian kita punya 2/3 du itu sama dengan X akar X dx. Nah, akar X dx itu kan yang ini. Kita ganti dengan 2/3 du. Sekarang kalau batasnya itu 1 sampai 8. Kenapa 1 sampai 8? Karena yang bawah kita masukin X-nya 1 ke sini. Kalau X-nya sama dengan 1, maka U-nya sama dengan 1 akar 1, sama dengan 1. Kalau X-nya 4, U-nya 4 akar 4, sama dengan 8. Nah, kita punya yang tadi yang di sini P, maka kita dapat P-nya 2/3 integral dari 1 sampai 8 Fu du. Sekarang tinggal kita balik, berarti integral 1 sampai 8 Fu du itu 3/2 dikali P. Dan ini variabelnya U sama X udah nggak berpengaruh, jadi ya tinggal kita ganti gitu aja. Aman? Oke. Sekarang ke soal ini. Masih ada 2 soal sebenarnya, tapi 2 soal lainnya kapan-kapan lah. Atau mungkin nanti aku bikin video atau pembahasannya. Kita punya ini sama dengan B. A-12B berapa? Sekarang kalau kita punya kayak gini, yang perlu kita ingat kembali itu tentang sifat-sifat limit nantinya. Ini karena ini ada nilainya ya. Kita kalau misal kita masukin 2. Berarti akar 2A tambah B dikurang 2 dibagi 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Ini akar 2A tambah B dikurang 2 dibagi 0.
karena di sini nilainya B, berarti kita punya akar 2A tambah B dikurang 2. Ini haruslah 0. Karena bentuk tak tentu nih, harus 0 per 0. Jadi harus 0 per 0. 2A tambah B dikurang 2, sama dengan 2. Berarti 2A tambah B sama dengan 4. Kita kuadran kedua luas. Nah, sekarang mungkin kalian bakal pakai misal L'Hopital lah atau kayak yang lain lah. Tapi aku nggak bakal pakai itu. Aku bakal kalikan sekawan aja. Jadi ini AX tambah B min 2 dibagi X kuadrat dikurang X min 2. Dan ini bisa kita faktorin ya. Jadi X min 1, X min 2 ya. X min 2 dikali X plus 1. Kita kalikan sekawannya, yaitu AX tambah B, tambah dong. Nah, jangan lupa kita bagi dengan AX tambah B tambah 2, biar kita nggak mengubah soalnya. Sorry, bukan 2 tapi X. Di sini kita punya limit X menuju 2. Yang atas kita punya AX tambah B dikurang X kuadrat. Kenapa kayak gitu? Karena kita punya A plus B dikalikan dengan A min B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Makanya AX tambah B dikurang X kuadrat yang atas. Sekarang yang bawah itu X min 2 dikali X plus 1. Sekarang kita kalikan dengan akar AX tambah B tambah X. Nah, sedangkan di sini kita dapat tadi B-nya itu sama dengan 4 dikurang 2A. Kita ganti limit X menuju 2, AX ditambah 4 min 2A dikurang X kuadrat dibagi yang ini X min 2, X plus 1 dikalikan dengan akar AX ditambah 4 dikurang 2A, ini tambah X. Jadi kita dapat limit X menuju 2. Ini yang atas kita dapatnya AX dikurang X kuadrat tambah 4 dikurang 2A. Nah, sekarang kita bisa faktorin. Jadi misal ini ya, kita punya AX tambah 4 dikurang 2A dikurang X kuadrat. Jadi AX dikurang X kuadrat tambah 4 dikurang 2A. Berarti X dikali X min A ditambah 2 dikali 2 min A. Maka kita dapat, ini nggak bisa kita faktorin ya. Bentar. Jadi kayaknya soalnya salah sih ini. Bentar. Ini ada kesalahan di soalnya. X tambah B, 4 min 2A, oke. Kurang X kuadrat. Yep, sorry, soalnya salah. Nanti aku explore lagi ya. Jadi mungkin untuk malam ini kayak gitu dulu ya. Jadi terima kasih udah datang, dan karena ada event Ambis TO jangan lupa daftar ya. Daftarnya gimana nih Kak? Aku kurang tahu juga nih. Nanti bakal ada linknya di Twitter Ambis Bareng dan Trijago. Oke. Mungkin itu aja dari aku kembaliin ke hostnya. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin belajar dan udah belajar bareng sama Kak Zaki. Makasih semua, jangan lupa datang di belajar-belajar berikutnya. Oke deh.